Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Heru Wahyu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mapel prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Aspek yang akan kita bahas adalah aspek pengolahan dengan judul materi atau bab yaitu pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan berfokus di KD 3.1 yaitu memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Indonesia merupakan negara yang besar yang terdiri dari berbagai daerah yang masing-masing daerah itu mempunyai karakteristik masing-masing. Karakteristik ini dipengaruhi oleh sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Tentu kalian sudah tahu tentang pengertian makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasanya atau umumnya dikonsumsi di suatu daerah. Contoh, apabila kalian mendengar kata rawon, tentu pikiran kalian akan langsung tertuju di kota Surabaya. Ya, memang betul, rawon merupakan makanan khas dari daerah Surabaya. Begitu juga apabila kalian mendengar kata lumpia, tentu yang kalian ingat atau yang kalian tahu pasti itu adalah makanan khas dari daerah Semarang. Karakteristik suatu masakan di suatu daerah tentu mencerminkan karakteristik masyarakatnya. Contoh, untuk daerah pegunungan yang memiliki iklim yang sejuk atau dingin, umumnya masakan yang disajikan itu serba panas atau memiliki cita rasa pedas. Hal ini bertujuan untuk menghangatkan badan karena iklim atau suhunya itu dingin ya. Begitu juga untuk penduduk di daerah pesisir atau tepi pantai, umumnya sering melakukan kontak atau berinteraksi dengan orang asing atau orang dari daerah lain. Sehingga pada daerah pesisir banyak dijumpai makanan yang merupakan perpaduan antara kebudayaan. Secara umum, makanan khas suatu daerah atau makanan secara keseluruhan itu terdiri dari atau dapat dibuat dari dua jenis bahan makanan, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Untuk jenis bahan pangan atau bahan baku nabati itu ada sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, serta kacang-kacangan. Sedangkan untuk jenis bahan baku hewani itu terdiri dari daging, kemudian ada seafood atau ikan, kemudian ada telur, berbagai macam telur, kemudian ada susu dan produk olahan susu. Masing-masing dari jenis bahan makanan memiliki karakteristik masing-masing. Bagaimana karakteristiknya? Kita akan bahas karakteristik bahan makanan. Ini adalah tabel karakteristik bahan makanan. Ada nabati, hewani. Kita lihat di daya tahan atau penyimpanannya. Untuk bahan pangan nabati itu memiliki daya tahan tinggi atau lama. Kemudian hewani memiliki daya tahan yang rendah atau singkat. Ini apabila dilakukan atau diberikan kondisi yang sama ya. Kemudian untuk tekstur, untuk bahan pangan nabati umumnya berserat dan tidak lunak. Sedangkan untuk yang hewani itu umumnya lunak, kecuali susu. Susu itu kan cair ya. Kemudian kita lihat di kandungan gizinya.
Untuk bahan pangan nabati itu merupakan sumber karbohidrat, vitamin, dan protein, tapi proteinnya nabati. Kemudian untuk yang hewani itu merupakan sumber lemak, sumber protein, tapi ini proteinnya hewani ya. Kemudian untuk sifatnya ini sama, dalam artian antara buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, dan biji-bijian itu sifatnya sama. Kemudian untuk hewani, ini sifatnya sangat spesifik. Antara daging dan seafood atau ikan itu karakteristiknya berbeda, apalagi dibandingkan dengan susu yang bentuknya itu liquid atau cairan. Itu karakteristik bahan makanan. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang karakteristik makanan suatu daerah. Kita mulai dari Sumatera ya. Makanan dari Sumatera itu banyak menggunakan bumbu, terutama ini dari Sumatera Barat. Kemudian masakannya banyak menggunakan cabai sehingga rasanya relatif pedas. Tapi untuk daerah Sumatera Selatan itu lebih suka makanan yang asam. Kemudian untuk waktu memasaknya, untuk makanan khas daerah Sumatera itu relatif lama. Untuk masakan dari Sumatera Barat, ini banyak menggunakan santan yang kental. Kalian bisa menjumpai di masakan Padang itu banyak menggunakan santan kental ya. Kemudian untuk masakan dari Sumatera itu menggunakan sayur mayur yang tidak banyak jumlahnya atau jenisnya. Kalau ada, ya tadi jenisnya tidak bervariasi. Umumnya yang digunakan itu adalah daun singkong, kacang panjang, buncis, dan nangka muda ya. Contoh makanan khas dari daerah Sumatera yang sudah terkenal dan kalian pasti tahu yaitu rendang. Kita lanjut ke daerah selanjutnya. Kita ke Jawa Barat. Jawa Barat itu banyak menggunakan sayur mayur yang mentah. Contoh makanannya adalah karedok atau sekedar lalapan mentah yang disantap bersama sambal. Untuk cita rasanya itu sedikit pedas dan asam. Untuk masakannya itu dominan terbuat dari ikan, entah itu ikan laut ataupun ikan sungai. Kemudian untuk contoh masakannya itu ada pepes ikan dan karedok. Selanjutnya kita ke daerah Jawa Tengah. Untuk makanan dari daerah Jawa Tengah itu bumbu yang dominan adalah bawang putih, kemudian banyak ditemukan juga makanan yang bersantan tetapi tidak terlalu kental atau tidak terlalu banyak seperti dari daerah Sumatera. Kemudian untuk rasanya itu dominan manis ya. Contoh makanan khas dari daerah Jawa Tengah adalah soto kudus, mie ongklok, soto Sokaraja ya. Itu contoh makanan khas dari daerah Jawa Tengah. Kemudian untuk makanan dari daerah Jawa Timur itu banyak menggunakan terasi dan petis sebagai sumber pemberi rasa pada makanan. Untuk rasanya itu cenderung agak pedas. Contoh makanan dari Jawa Timur itu ada rujak cingur dan rawon. Itu terkait contoh karakteristik makanan suatu daerah. Tentu Pak Her tidak bisa menjelaskan secara detail dari Sabang sampai Merauke tentang karakteristik makanan suatu daerah, tapi itu tadi beberapa contoh ya yang bisa kalian pahami. Kemudian kita lanjut ke materi jenis-jenis modifikasi. Jenis modifikasi pada makanan itu ada 3. Yang pertama ada modifikasi bahan baku, yang kedua ada modifikasi proses, yang ketiga ada modifikasi tampilan.
Ini berkaitan dengan bentuk dan kemasan. Untuk modifikasi bahan baku, itu dapat dilakukan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru, atau untuk pemanfaatan bahan baku yang ada di daerah sekitar. Kemudian untuk modifikasi proses, ini bertujuan untuk menghasilkan tekstur makanan yang berbeda dan untuk meningkatkan keawetan serta higienis dari suatu produk. Higienis itu maksudnya kebersihan ya. Kemudian untuk modifikasi tampilan, ini bertujuan untuk menambahkan hiasan, kemudian juga untuk menambah atau memperpanjang usia produk agar lebih awet dan meningkatkan tingkat kebersihan suatu produk ya. Dengan kemasan yang lebih bersih tentu akan meningkatkan daya simpannya. Berikut ada beberapa contoh makanan khas daerah yang dimodifikasi. Pada umumnya yang dimodifikasi itu adalah makanan ringan, snack, atau istilahnya jajanan pasar ya. Ini contohnya makanan khas daerah yang dimodifikasi, ada modifikasi bahan baku, modifikasi proses, dan modifikasi tampilan. Jenis modifikasi yang banyak diterapkan itu adalah modifikasi tampilan, karena seperti yang kita ketahui untuk makanan khas daerah itu tampilannya cenderung sederhana. Itu materi yang bisa Pak Her sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjut ke tugas. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, pilih satu jenis makanan khas daerah yang akan kalian buat dan jenis modifikasi apa yang akan kalian terapkan. Jenis modifikasi yang diterapkan bisa lebih dari satu. Kemudian, berikan alasan kenapa kalian menerapkan jenis modifikasi tersebut. Tugas ini kalian kumpulkan di kolom komentar ya. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar, serta berikan identitas kalian yang berupa nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Itu untuk materi pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena subscribe, like, dan share itu gratis. Apabila kalian merasa video ini atau channel ini bermanfaat, silakan kalian share, kalian berbagi ke teman kalian, agar teman kalian bisa belajar bersama di channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.